Halo anak-anak muda, selamat datang di podcast Kingdom Seekers. Hari ini kita kedatangan tamu Kak Yeri Patinasarani. Udah pada kenal dong, bareng gue Deo. Dan gue Gisel. kita Kita akan masuk ke podcast hari ini. Alright. Hai Kak Yeri. Halo, thank you Kita udah manggilnya Kak diajak. aja ya. Boleh. Biar agak seumuran gitu nggak ya? Waduh. Gimana kakak, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kesibukan sehari-hari kakak gimana nih sekarang ini? Ya fokusnya pelayanan sih, sama jadi selain di pastoral juga di beberapa kegiatan sosial sama kebangsaan lah. Oh iya Lintas benar-benar agama masih ya. gitu, iya. Masih banget ya itu ya. Masih dong. Mendarah daging ya kak. Iya dong. By the way, Kak Yeri ini terkenal banget soal apa sih istilahnya dulu sempat menjadi pecandu Candu narkoba. narkoba ya. Iya. Aku inget banget dulu kan aku masih di Bogor ya kak. Terus aku tuh mendengar gitu, oh ada pembicara kita datang nih. Siapa itu tuh Kak Yeri yang tatoan gitu. Aku ngomong itu tuh Kak Yeri yang pecandu narkoba gitu. Jadi emang first impressionnya tuh udah begitu ya kak. Iya, betul. Iya betul ya. Iya, benar. Dan aku mau kepo banget jujur. Gimana sih awalnya bisa masuk tuh ke dalam dunia pecandu narkoba gitu? Ya awalnya mungkin ya bisa dibilang masih representatif ya penyebab orang make sampai hari ini. Padahal itu sudah 20 tahun yang lalu, lebih malah. Jadi pulang sekolah jajan, nah tukang jajanan itu nawarin narkoba. Tukang jajanan narkoba. yang sekitar sekolah kan dulu kan, Banyak ya banyak kan. ciki-ciki gitu. Ya kayak gitu. Minuman. Jadi beli minuman, tapi akhirnya dikasih narkoba. Wah ini menarik nih. Tukang jajan apa yang nawarin kakak narkoba? Tukang minuman. Tukang minuman. Beneran kak? Beneran. Berarti anak-anak kita hati-hati banget ya maksudnya anak-anak kita maksudnya kayak sebenarnya Enggak, jadi gini, itu part dari industri terorganisir. Dia bisa ada di mana aja. Dia bisa jualan online, dia bisa jualan makanan, dia bisa sebagai apapun. Di komunitas olahraga ada, di komunitas entrepreneur ada. Jadi namanya sindikat organisir industri narkotik ini, dia bisa ada di mana aja. Bahkan beberapa kasus diungkap, termasuk saya pernah ngelakuin juga, transaksi dilakukan di gereja. wow. Ya, jadi itu kan part dari sindikat. Bagaimana caranya membuat orang dari yang nggak make jadi make. Dan dia targetnya tuh siapapun gitu ya? Targetnya siapapun sih, yang bisa diprospek tentunya. So andai kata balik lagi ke tukang penjual minuman tadi nih kak Iya. ya. Kakak kan ditawarin nih, terus kakak tiba-tiba mau atau ada rasa apa gitu, pengen tahu aja atau Ya, gimana? jadi saya nggak broken home, saya nggak lagi dibilang banci atau apa. Ya. Nah, orang kalau ditawarin pertama, biasanya kebal tuh. Ya. Tapi kalau ditawarin ke 20, ke 30, pasti goyang juga. Ya, lulu juga ya. Gitu. Makanya mereka tahu bahwa yang mereka harus lakukan adalah agresif sama generasi ini, supaya mereka bisa menarik generasi ini masuk dalam industrinya mereka, dan mereka bisa peras sekencang mungkin gitu. Itu umur berapa kak? Atau tahun berapa? Itu Waktu kakak? SMP ya, kelas 1, baru lulus SD itu. Wah kacau banget ya bener-bener. Hidup kita maksudnya dunia ini kacau banget ya kayaknya. Iya, itu realitanya seperti itu. Iya. Di balik itu teman-teman kakak pada ngikut semua atau ada sebagian yang nolak gitu kak? Di saat itu kebanyakan ngikut. Karena dulu belum ada podcast, belum ada BNN, belum ada dulu. Belum ada edukasi-edukasi yang informatif gitu. Kampanye masih tampilin tengkorak, peti mati, narkoba, tulisannya berdarah-darah. Very old school ya. Ya, masih kayak gitu, sehingga rasanya knowledge juga orang nggak terlalu tahu. Dan istilah dulu kan kayak sabu, putau, kokain, budastik, itu unpopuler di telinga milenial zaman dulu. Oke. Kalau gitu yang ditawarin pertama kali ke Kak Yeri itu apa yang coba? Itu psikotropika. Psikotropika tuh obat-obat yang sebenarnya dijual bebas. Obat penenang kayak Lexotan, Dumolit, Bentuknya apa, Megadon. Kak? Bentuknya pil Oh, jadi atau kakak tablet. dikasih pil tuh pada Iya. waktu S1 SMP terus kakak mau? Ya akhirnya mau karena kita penasaran kan, kayak kepo gitu. Cuma pengen tahu aja sih. Dan kayaknya sampai hari ini penasaran tuh menempati angka tertinggi seorang bersentuhan Alasannya dengan ya, narkotika. kenapa? Iya. Sebenarnya gue lebih kepo rasanya sih Kak Yeri. Itu gimana sih kakak cobain tuh yang psikotropika tadi? Iya. Jadi gini, kalau sensasi ya, gue tuh punya perbandingan lah yang berhubungan dengan campaign juga saat ini. Rasanya narkoba tanpa menggunakan itu seperti seorang anak yang sering dipeluk, dicium sama bapaknya. Anak yang sering dirangkul, anak-anak yang sering dengar kata-kata "You are my beloved son". Jadi narkoba itu sangat
pelukan kasih seorang ayah dan ibu. Hmm. Makanya orang susah lepas, nggak sesederhana itu. Sensasionalnya nggak terbantahkan. Mau itu psikotropika karena dia meledakkan dopamin, pusat rasa happy seseorang yang membuat orang punya rasa happy yang dibooster oleh psikotropika, which is itu sebenarnya obat penghilang rasa sakit atau obat penenang dalam masalah-masalah psikis kronis. Jadi sensasional, nggak bisa dipungkiri, rasanya sensasional. That's why sebenarnya gampang terjerumus ya. Iya, Karena rasanya tuh malah bagus gitu ya, enak gitu ya. rasanya nggak bisa dipungkiri. Memang enak, cuma ada tapinya kan. Iya. Ya, efek samping, kecanduan, cacat Pak. Misalnya pemakai ganja di atas 5 sampai 10 tahun bisa cacat sperma, bisa masalah dalam alat reproduksi, masalah dalam liver, ginjal, paru-paru, psikis gitu. Pada waktu itu kakak, balik lagi ke cerita kakak waktu kecil, terus siapa yang tahu duluan? Rasanya sampai sekarang itu karena saya kan ngedampingin anak narkoba ya sampai hari ini. Iya. Sampai sekarang orang tua pasti terakhir tahu. Hmm. Dulu Orang tua tempat terakhir curhat nggak terlalu ada. Termasuk sampai saat ini. Misalnya, saya kasih contoh ya. Iya. Oke. Ada pemakai narkoba datang di ibadah youth. Hmm. Kira-kira mereka kan terbuka nggak? Enggak. Nah, ya Pasti itu, enggak. itu dia. Ya, jadi itu nggak ada. Apa kalau ke ibadah pemuda atau ibadah kaum bapak, kaum ibu nggak ada. Dulu dan sekarang pun seperti itu. Nggak ada ruang terbukanya kecuali ketahuan, kecuali kepergok. Nah makanya untuk mengatasi masalah narkoba perlu ruang terbuka dulu. Ya. Terutama segmen-segmen tertentu kayak ya siapa tahu di komen-komen podcast ini ada yang berani terbuka sehingga bisa menjadi solusi yang pasti kita nggak akan ngomongin, kita nggak akan lapor Terbuka BNN tuh juga. awal dari pemulihan ya sebenarnya. Kalau pandangan saya keterbukaan tanpa pengampunan dan penerimaan adalah awal dari ketahuan sebenarnya. Ketahuan aja ya. Ketahuan aja. Iya. benar. Iya, karena orang dipaksa terbuka nggak mau diterima, interogasi kan namanya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Kak Yeri, ketika mereka ada yang make nih, kepergok, mereka lebih ke arah ngaku jujur atau gimana respon mereka? Ya tergantung siapa yang mergokin. Kalau polisi ya jelas ngaku jujur lah. Iya. No other choice. No other Nggak choice ada, ya. pasti urusannya mau hukum. Betul. Tapi kalau sama orang tua atau sama ya belum tentu mau ngaku. Makanya ruang terbukanya itu sih buat mereka bisa pulih yang jadi masalah sampai hari ini sama masalahnya seperti masalah narkoba itu tersebut. Begitu. Waktu kakak balik lagi ke cerita tadi, waktu kakak ketahuannya tuh waktu kapan kak? Setelah berapa tahun? Jadi saya nggak ketahuan, saya ngaku karena udah kelilit utang, udah dikejar-kejar bandar, udah parah banget udah ya? parah. Saya ngomong ke orang tua karena udah mentok lah, barang-barang udah habis dijual, hutang udah nggak jelas, dikejar polisi, dikejar sindikat. Akhirnya ngaku. Tapi hebat loh kakak bisa ngaku ya. Ya namanya orang mentok. Daripada saya ditangkap polisi sama digebukin gara-gara utang, ya saya itu Plan mikirnya B-nya mending minta ngaku lah. orang tua ya. Ini banyak gue dengar info nih Kak Yeri, orang yang pecandu atau pemake biasanya cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Iya. Hal terburuk apa yang pernah kakak lakuin ketika make gitu? Bobol ATM orang, nodong. Ya buruk-buruk emang. Iya. Bobol ATM orang ya, nipu jatuhnya ya. Nipu. Jadi kan ya namanya orang gitu kan melakukan kejahatan gitu, duit nolong, jambret, apalah. Kayak gitu. Tapi yang kakak rasain atau feel itu santai aja gitu kak bawahnya? Jadi orang kecanduan, ya setelah nggak mungkin santai aja gitu loh. Maksudnya narkoba itu merubah pikiran, perasaan, kehendak. Artinya berubah. Dulu kita nggak kayak gitu. Nah ini yang selalu jadi misunderstanding bahwa aslinya nggak gitu. Dia berubah karena narkoba. Jarang orang ngelihat dia sebenarnya seperti apa gitu. Dulu uang jajan 5.000, kebutuhan hampir 500.000. Gimana nggak nodong? Narkoba jenis dulu agak beda sama sekarang. Dulu itu sakit kalau nggak make, terus menderita, terus nggak ada solusi, mau datang Harus kemana? gitu ya, Iya. Jadi akhirnya ya melakukan. Makanya dulu ya lumayan di blacklist dari gereja-gereja karena mereka tahu kelakuannya gitu. Itu juga ya. Tapi di balik itu semua kan banyak teman-teman kakak satu grup itu yang pecandu istilahnya. Ada nggak yang istilahnya
dampak buruknya itu lebih hebat dari kakak misalnya atau teman-teman yang lain? Kalau saya punya teman 50, sekarang tinggal 5 mungkin. Yang lain udah mati semua. Oh ya? Real? Iya. Wow. Jadi itu real, ujungnya tuh real. Wow. Jadi kita masa nunggu mati dulu baru istilahnya diangkat ke podcast gitu loh. Iya. Ya kan? Aduh. Tapi memang begitu, juga. realitanya begitu. Karena kita kadang-kadang bereaksi ketika ada sesuatu aja sih. Yang menyebabkan angka itu begitu tinggi sampai hari ini adalah ketidakpedulian dari banyak elemen-elemen yang harusnya punya kompetensi gitu. Jadi kalau sekarang kita kasih edukasi narkoba misalnya kepada umumnya ya, gereja, kampus atau apapun ya, mereka akan bilang ya puji Tuhan di kita nggak ada. Ya Tuhan jaga kita lah, puji Tuhan gitu. Iya. Untuk peduli, wah itu ntar dulu deh gitu. Bener ya. Iya, bener. Bahaya juga ya sebenarnya ya. Ya sekarang kita kan pemikirannya gitu. Misalnya nih, gue sakit nih. Terus kalian berdua patungan, mau dong, namanya solidaritas kan. Iya. Terus tapi kalau gue bilang gini, gue sehat nih, patungan dong biar makin sehat. Lah ngapain? Iya benar-benar. Butuh orang sakit dulu. Nah baru iya, dibantu. makanya krisis itu hanya diangkat ketika udah terjadi. Itu bahkan ya, isu LGBTQ aja, setelah rame baru PGI keluarkan sebuah statement. Ya benar-benar. Karena sebenarnya ada dari dulu ya. Ada dulu, tapi Belum kita ramai aja. nggak ngerasa itu bagian dari keberhasilan dalam pelayanan kalau kita berdiri di titik krisis itu. Makanya perlu diurai dengan berdialog kayak gini. Aku mau nanya, jadi waktu kakak banyak tuh orang-orang itu, apa sih kenapa sih kakak mencari orang-orang yang emang juga pencandu narkoba? Maksudnya kayak, apakah kakak butuh penerimaan atau kakak butuh orang yang sama nih kayak gue gitu? Dulu. Iya dulu, waktu dulu. Karena gini, kita tuh masalah terbesar selain narkoba adalah stigma negatif masyarakat. Masalahnya nggak ada temen. Judge ya, Iya. judgmental. Dari gereja nggak mau, dari sekolah nggak mau, dari keluarga nggak mau. Saya tuh berapa bulan tinggal di jalan karena nggak ada yang mau temenan. Oke. Kalau gitu orang atau siapa gitu sosok yang menemani kakak pada waktu kakak terpuruknya pada saat itu? Nggak ada, kecuali nanti orang tua saya pada akhirnya. Oh jadi oke, kita next dulu berarti ke apa yang buat kakak bangkit waktu itu? Sebenarnya karena mentok sih. Jadi saya punya 2 pemicu besar untuk bangkit awalnya. Pertama waktu kejadian mau bertobat lah istilahnya, ikut retret. Tapi di retret itu malah dipulangin sama panitia. Karena Iya, karena dipikir nggak mungkin bisa berubah. Wow, luar Gini loh, kita tuh selalu punya pandangan, Judgmentalnya. daripada rusak domba yang lain, mendingan domba yang berbau serigala ini disingkirkan. wah. Kadang-kadang kita lebih suka ngejaga yang ada daripada repot satu yang. Nah, kenapa Sadis loh itu. aku jadi sedih loh. Nggak, tapi itu realnya. Itu realnya. Saya nggak bilang mayoritas ya, tapi kebanyakan pelayanan lebih suka menjaga dibanding ya itu. Gitu. Saya nggak lupa sampai hari ini. Saya dibilang gini, kamu tuh kayak Yudas Iskariot, pengkhianat. Tadi saya diteleponin taksi, saya dipulangin. Orang lanjut sesi. Ya ampun. Nah makanya ya itulah menyebabkan hari ini ya banyak orang memutuskan untuk menjadi seorang agnostik atau ateis karena mereka buang gua bro. Abis itu mereka ke gereja bilang Yesus baik pada hari Minggu itu. Nah itu pemicu pertama. Kita bisa bilang itu munafik ya orang-orang gitu. Tapi itu realnya. Sadar nggak bahwa kita mengasihi sejauh keberhasilan? Yang mau deg-degan anak-anak Tuhan di gereja adalah kalau mereka gagal, adakah yang masih mau berteman? Itu kan. Nah dulu saya mikir ya udahlah sama yang nggak kenal Tuhan lah. Satu kali overdosis dibuang orang di Comberan. Lalu bangun dari Comberan saya pikir sama aja. Orang gereja nolak, orang dunia juga nolak. Nah ada satu momen saya mengambil keputusan untuk bunuh diri waktu itu. Karena surga nolak, neraka nolak. Ini nggak ngerti, sini juga nggak ngerti. Nah waktu saya coba bunuh diri itu, harusnya udah nggak ada, tapi tertolong. Nah disitulah titik balik sebenarnya. Bahwa Tuhan itu bukan cuma sayang orang yang rajin ke gereja aja. Tuhan itu bukan cuma sayang orang yang pragmatis aja gitu loh. Yang mukanya muncul di Instastory aja. Ini enggak. Tuhan mengasihi sampah model saya. Kalau sekarang orang lihat orang nggak tahu. Ini yang ngomong pernah dibuang orang di Comberan karena
Orang berpikir lebih hina dari sampah lah. Hmm. Makanya buat saya Yesus tuh pemulung. Hmm. Karena kalau dia bukan pemulung, saya nggak pernah keluar dari tempat sampah. Gak bakal dipungut ya. Nggak bakal dipungut. Nah itu sebenarnya turning point-nya tuh di situ sih. Oke. Jadi benar-benar kayak istilahnya ketemu Yesus ya. Orang kayak saya harus gitu kali ya. baru kayak ditabok aja Iya, nggak mempan ya kak. Iya. Harus benar-benar real ketemu gitu ya. Kalau gitu kakak melihat cerminan